Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah tadi telah kita dengarkan sesi 1 di mana ngaji bareng AA Farhan sudah kita lalui di sesi 1. Nah, kemudian di sesi kedua ini kita akan belajar bagaimana cara membuat Twibbon. Akhir-akhir ini kan kita sudah tahu terkenal nih, lagi viral nih yang namanya buat Twibbon. Untuk apa itu Twibbon? Nanti akan dijelaskan secara detail oleh narsum kita. Twibbon itu untuk akhir-akhir ini tuh sering viral ya Bapak Ibu, karena itu digunakan untuk mempromosikan sesuatu, baik itu kegiatan ataupun kayak sejenis promosi-promosi untuk kita jualan juga bisa, atau promosi seperti PPDB nih yang mau kita lalui nanti. Nah, jadi caranya membuat Twibbon itu sebenarnya sangat gampang. Nanti akan langsung dipraktekkan oleh Ibu Marsih. Nah, oh ya, saya lupa mengenalkan, adapun host saya sendiri, yaitu Era Selvi Saptia Dewi. Saya dari Medan, Sumatera Utara, guru di SMP Negeri 3 Satu Atap Selesai. Dan yang menjadi moderator malam ini adalah Ibu Kepala Sekolah Cantik kita dari Padang, Sumatera Barat, yaitu Ibu Santi Ramadhani. Dan narasumber hebat kita yang semangatnya luar biasa nih, karena saya tahu sejarahnya Ibu ini bisa menjadi narasumber untuk membuat Twibbon itu akibat sebenarnya belajar kepepet gitu lah ya, gara-gara diminta belajar terakhir dijadikan narasumber. Jadi kita saksikan nanti Ibu Marsih dari Jawa Barat ya Bu ya. Nah, nanti akan diperkenalkan secara detail oleh Ibu moderator kita. Saya serahkan kepada Ibu moderator. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Bu Santi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Selvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga malam hari ini sangat berbahagia kami dapat bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya yang hebat luar biasa. Walaupun dalam tatap maya, namun kami melihat semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu peserta Sagu Sapop yang berbahagia, alhamdulillah malam ini kita berjumlah 28 peserta semuanya. Semuanya antusias berada di depan layar laptop dan layar Android. Malam ini kita akan menerima materi yaitu tentang pembuatan Twibbon yang paling keren. Bicara tentang Twibbon itu merupakan salah satu media paling keren saat ini. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu host kita tadi, salah satu manfaatnya adalah untuk mempromosikan aktivitas kita, apapun bentuknya. Nah, kalau dilihat sekilas sih, Twibbon itu gampang-gampang tapi sulit. Dibilang sulit tapi gampang. Kenapa begitu? Karena kita belum tahu prosedurnya seperti apa, cara bikinnya seperti apa. Nah, jadi malam ini, sahabat Sagu Sapop semuanya, kita akan mendapatkan materi tentang Twibbon. Nah, jadi bersiap-siap ya. Yang pakai Android langsung praktek saja, yang pakai laptop juga begitu, atau yang pakai catatan juga boleh. Untuk itu, kami perkenalkan narasumber hebat kita malam ini adalah nama beliau yaitu Ibu Marsih SPD. Kelahiran Bogor 16 November 1975. Beberapa bulan lagi ulang tahun ya. Tempat mengajar yaitu SD Smart Cibinong, Kelapa Nunggal, Bogor, Jawa Barat. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
pernah juga menjabat sebagai kepala sekolah di SD swasta Cibinong, Jawa Barat ya. Adapun hasil tulisan yang pernah beliau hasilkan yaitu pernah menulis antologi puisi dan cerpen. Nah, ini luar biasa nih. Beberapa bulan ini juga pernah menulis opini dan dimuat di koran Radar Bogor. Nah, jadi ada beberapa tulisan beliau yang kami dapatkan. Nah, ini juga bisa kita jadikan salah satu jadwal materi berikutnya nih Bu Selvi. Karena untuk menulis opini, menulis cerpen ini juga merupakan salah satu pembelajaran yang luar biasa ini yang harus kita dapatkan ini Bu Selvi. Baik, Bapak Ibu semua sahabat Sagu Sapop yang luar biasa. Untuk itu, marilah kita awali materi malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Iya, baik Bapak Ibu, kita sambut materi yang luar biasa kita yaitu Ibu Marsi SPD. Kami persilakan. Terima kasih banyak Ibu Santi Ramadhani SPD dari Sumatera Barat. Luar biasa, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu para kreator peradaban. Alhamdulillah, salam kenal dan salam jumpa dengan saya Ibu Marsi. Seperti yang sudah diperkenalkan bahwa saya adalah guru sekolah dasar di daerah Kelapa Nunggal, Jawa Barat. Saya guru kelas 1 saat ini. Alhamdulillah, berterima kasih sekali dan bersyukur sekali hari ini Allah takdirkan kita dapat berjumpa di dunia maya. Mudah-mudahan suatu saat nanti Allah takdirkan pula kita bisa berjumpa di dunia nyata. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, yang saya hormati founder Sagu Sapop yaitu Bapak Ustadz Asep beserta jajarannya. Saya belum hafal semua ya. Ada Kak Uhana Suha, mungkin Pak Uhana Suha, kemudian Ibu Rina dan Ibu Silvi ya. Sebagai jajaran Sagu Sapop, semoga Allah senantiasa merahmati beliau-beliau, memanjangkan usianya sehingga berkenan untuk selalu menginspirasi para guru NKRI, memberikan pencerahan-pencerahan, terutama ini di bidang IT. Yang saya lihat Sagu Sapop ini banyak sekali ya, tidak hanya bidang IT, tetapi bidang keagamaan juga, Masya Allah, Tabarakallah. Salawat dan salam, kesehatan, keberkahan, mudah-mudahan senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya yang mulia, sahabat yang setia, dan mudah-mudahan syafaat beliau sampai kepada kita selaku pengikutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti yang sudah disampaikan oleh host yang luar biasa yaitu Ibu Silvi, beliau juga selaku tutor saya. Jadi sejarahnya saya buka dulu dari sini. Kenapa saya sampai berada di antara Bapak dan Ibu saat ini? Ini karena bukan keisengan saya, Bu. Jadi waktu itu Bu Silvi itu di grup itu membuat sebuah Twibbon, kemudian saya bilang nih Twibbonnya keren, saya mau belajar gitu. Lalu Kang Asep langsung menimpali silahkan belajar dan Anda jadikan itu sebagai materi Anda berikan sharing pada guru-guru. Loh, saya bilang saya mau belajar bukan jadi pemateri, tetapi saya kemudian diminta untuk menaklukkan Twibbon dan saya belajar dalam kurang lebih 3 kali pertemuan, 3 kali tutor maya bersama Ibu Silvi, dan hari ini saya akan berbagi apa yang sudah saya dapatkan dari Ibu Silvi. Jadi tenang, saya merasa tenang karena di sini juga ada tutor saya. Jadi saya ceritanya bukan masternya, tetapi saya adalah guru yang terinspirasi. Iya, luar biasa ya Bu ya. Oke, alhamdulillah ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri ya. Walaupun mungkin secara usia gitu ya, mungkin saya jauh ya secara usia mungkin, tetapi secara melek IT, nah ini melek IT mungkin saya masih kurang. Maka saya berusaha untuk belajar dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini juga bisa menginspirasi Bapak dan Ibu. Tapi saya yakin bahwa Bapak dan Ibu di sini mungkin sudah lebih luar biasa hebat, tapi tidak ada salahnya ya kita saling sharing atau belajar. Baik Bapak dan Ibu yang luar biasa, masih semangat ya? Boleh? Siap. Ibu, super semangat.
Baik, bila saya katakan masih semangat, Bapak dan Ibu bisa jawab begini. Semangat. Semangat. Good job. Bisa ya? Ini bisa boleh untuk anak-anak nanti. Ya. Nah, kita boleh coba ya. Masih semangat. 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 Good job. Good Good job. job. Oke, asik. Tepuk tangan buat semua. Oke, baik Ibu-ibu atau Bapak dan Ibu yang berbahagia. Apa itu Tewborn? Tadi sudah disinggung-singgung oleh host maupun oleh moderator ya tentang Twibbon dan fungsinya. Nah, saya akan mencoba share dulu. Kebetulan saya menggunakan Android ya, karena saya belum ada laptopnya jatuh, jadi bermasalah tidak bisa digunakan. Jadi sekarang saya menggunakan Android. Saya bisa men-share ya. Apakah saya sudah jadi host? Saya bisa share ya? Silakan Bu, bisa. Oke, siap. Baik Bapak dan Ibu, apa yang dimaksud dengan Twibbon? Twibbon sendiri merupakan sebuah media promosi, dukungan, pamflet atau banner berupa foto yang dikombinasikan dengan bentuk frame atau border yang diedit dan didesain sedemikian rupa hingga terlihat bagus dan menarik. Kemudian kalau Bapak Ibu nanti melihat Twibbon itu tampilannya seperti apa saat kita membuka browser, maka ini adalah tampilan Twibbon. Seperti ini gambarnya ada 3, ya. Ini tampilan Twibbon, tapi tidak hanya ini. Sebenarnya kalau kita browsing juga beberapa menyediakan aplikasi atau situs untuk membuat Twibbon itu ya. Baik, saat kita hendak membuat Twibbon, apa saja yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah sebuah desain yang bentuknya seperti bingkai foto, karena kita akan memasukkan foto ya ke dalam Twibbon. Jadi kita harus membuat desain dulu, yang kemudian desainnya itu ada lubangnya, seperti itu ya. Nah, jadi hari ini kita akan mencoba membuat desain, dan menggunakan apa desainnya? Kita akan menggunakan Canva. Lalu kita juga akan membutuhkan eraser background atau untuk menghapus backgroundnya. Canva kita gunakan untuk membuat desain, kemudian eraser backgroundnya untuk menghapus hal-hal yang perlu dihapus, kemudian kita juga menghapus background yang ada di belakang untuk melubanginya. Nah, kira-kira seperti apa? Kita langsung lanjut saja ya. Kita lanjut ke Canva. Baik, Bapak dan Ibu, ini adalah Canva. Saya ulangi. Bila Bapak dan Ibu belum memiliki Canva, maka Canva itu bisa kita download dulu dari aplikasi di app player ya. Nah, kemudian kita bisa langsung masuk. Nah, di sini di Canva itu ada lebih dari 50.000 yang gratis ya. Kita gunakan yang gratis. Bu Marsi, layarnya belum tampil? Belum tampil. Ya, masih let's try guys. Nah, baru itu. Oke, mohon maaf. Stop dulu Bu, terus share lagi. Oke. Baik. Oke. Baik Bapak dan Ibu, yang pertama kita butuhkan adalah Canva.
Yang mana yang Canva? Canva adalah yang ini ya. Oke, ini adalah Canva. Ini adalah Canva, ini yang kita butuhkan, yang ada huruf C-nya ya, huruf C. Ini yang pertama kali kita butuhkan. Apabila Bapak dan Ibu belum memiliki, maka kita bisa download di app player. Kemudian apalagi yang kita butuhkan? Yang kedua adalah kita butuh untuk menghapus background. Mana yang menghapus background? Yang menghapus background adalah, ini untuk menghapus background, kita gunakan yang ini. Nah, ini yang saya gunakan ya, tapi boleh juga nanti langsung misalnya remove BG dan lain-lain ya, karena banyak sekali yang disediakan bila kita browsing ya. Tapi yang saya gunakan pada saat ini adalah yaitu Canva dan app background, dan untuk menghapus background ini. Baik, kita langsung masuk saja ke Canva. Nah, dalam membuat desain, kita bisa menggunakan yang sudah ada, misalnya ya, atau kita juga bisa membuat yang baru. Syaratnya adalah pada saat kita akan membuat Twibbon, itu menggunakan yang ukurannya 1:1. 1:1. Kenapa? Karena memang di Twibbon bisanya hanya menerima yang itu. Artinya yang presisi ya, yang ukurannya 1:1 persegi, yang persegi. Nah, kita bisa ambil yang di kiriman Instagram. Boleh kita ambil yang kosongan atau kita juga ambil yang sudah isi. Untuk lebih memudahkan, kita bisa ambil yang sudah isi ya. Nah, misalnya, sebentar. Ini ada beberapa desain yang sudah saya buat. Kita juga bisa melihat desain-desain. Kita kembali ke beranda. Kita bisa lihat semua. Nah, kita bisa ambil desain yang gratis ya. Kalau tidak gratis nanti kita kena berbayar. Kita boleh pilih mana saja. Kita bisa gunakan. Misalnya hari ini kita akan ambil desain yang sudah ada karena lebih memudahkan. Saya akan coba dengan desain yang oke. Nah, ini boleh ya. Kita coba desain ini. Di dalam Canva, kita bisa merubah semuanya, baik warna ataupun huruf dan lain-lain. Bila kita tidak berkenan untuk menggunakannya, kita bisa menghapusnya atau membuangnya. Misalnya, saya tidak berkenan menggunakan yang ini, maka saya bisa membuang dengan cara menghapusnya. Kita klik yang tanda tong sampah di sini. Kemudian di sana ada hapus elemen, karena kita tidak akan gunakan, maka dihapus saja. Kemudian ada satu lagi juga sama-sama kita hapus, kita kosongkan. Baik, nah sekarang kita buat dulu bingkainya. Karena yang kita butuhkan adalah bingkainya. Dengan cara apa? Kita tap atau klik tanda plus, tanda tambah yang berwarna hitam, lingkaran hitam ini. Lingkaran hitam yang ini. Nah, kita klik ya. Baik, kita coba klik. Oke, lalu kita tambahkan elemen. Nah, bentuknya terserah bebas. Bapak dan Ibu boleh menggunakan bentuk lingkaran, bentuk kotak, bentuk segi 6, segitiga, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan coba bentuk lingkaran. Yang pada umumnya digunakan adalah lingkaran. Nah, kita sudah punya satu bentuk lingkaran, lalu kita tarik, kita sesuaikan. Warna juga nanti bisa disesuaikan. Kita juga bisa menambahkan pada lingkaran ini, tidak hanya satu ya, lingkarannya mau dibuat 2 atau 3 supaya manis bisa ya. Kita buat dengan cara yang sama, tambahkan lagi.
biasanya warna-warna akan muncul dengan otomatis ya, mengikuti warna latar yang sudah ada. Karena warna latar di sini ada kuning, ungu, kemudian ada hijau, maka dia akan keluar warna-warna yang sesuai dengan yang ada. Mau diganti boleh, mau digunakan juga tidak masalah. Oke. Kenapa saya mau seperti ini? Karena supaya agak sedikit manis ya atasnya. Kemudian kita bisa tambahkan kembali beberapa lingkaran lagi. Kita bisa rubah warna, klik di warna yang hijau ini, karena ini yang muncul warna hijau, maka kita klik di warna yang hijau, kita ganti warna putih misalnya. Kemudian kita tarik. Untuk menarik gunakan yang di sudut ya, supaya dia terlihat, ditariknya sama ya, presisi. Kemudian kita tambahkan satu lagi. Oke. Kita bisa ganti dengan warna kuning misalnya, atau warna abu-abu. Baik. Nah, bila sudah, lalu kita siapkan kata-kata yang akan kita gunakan. Misalnya karena kita malam ini sedang bersama Sagu Sapop, maka kita sedang menuntut ilmu, kita bisa buat misalnya I'm ready, tolabul ilmi with Sagu Sapop. Kita bisa buat seperti itu ya. Berarti kita akan menambahkan teks. Tetapi sebelum menambahkan teks, kita juga bisa memasukkan logo terlebih dahulu. Ya, kita akan bisa masukkan logo dan lain-lainnya. Kita coba masukkan logo terlebih dahulu. Ini mohon maaf, banyak sekali di galeri saya gambar-gambar. Kita akan coba masukkan logo Sagu Sapop. Oke. Tarik. Di sini ada tanda plus, maka kita dorong ke atas menggunakan tanda plus. Kita tarik kembali. Oke. Kalau kurang terbaca, nanti kita bisa rubah-rubah warna bagian belakangnya ya. Ini kan masih berwarna merah nih. Nah, ini bisa kita rubah warnanya. Misalnya kita putihkan ya bagian belakangnya nanti. Kita setting-setting. Oke, berikutnya kita akan tambahkan kata I'm ready. Kita buat teks. Seperti biasa setiap menambahkan, kita tambahkan dengan tanda plus. Lalu teks, tambahkan judul. Kita buat I'm ready. Oke. Kita sudah punya kata I'm ready, lalu sesuaikan. Bentuk tulisannya bisa kita pilih atau bisa kita ganti. Ini bentuknya open sans extra. Kita bisa ganti yang kira-kira manis. Silahkan, tapi jangan yang ada tanda yang kuning ini ya, ini berbayar. Jadi kita pilih yang gratis-gratis saja. Kita cari yang gratis, misalnya. Kita bisa gunakan. Nah, kita coba-coba saja ya, mana yang kira-kira cocok. Nah, I'm ready misalnya. Oh, ternyata berbayar ya. Kalau berbayar kita kembali cari yang tidak berbayar.
Oke. Lalu kita bawa, kita letakkan ke sebelah sini. Oke. Nah. Warnanya juga kita bisa rubah atau bagian belakangnya mau kita tambahkan dulu sebagai latar di belakangnya supaya bacaannya nampak. Maka kita bisa tambahkan dengan elemen yang lain. Misalnya, kita bisa tambahkan gradien. Nah, ini dia gradien, lihat semua. Kita bisa tambahkan gradien. Di sini banyak sekali gradien-gradien. Kita bisa ambil, misalnya yang ini contohnya. Kita bawa ke sini. Kita perbesar. Ini untuk memutar. Bisa kita putar ya. Seperti itu. Kita perbesar. Boleh dibawa mundur. Perbesar lagi. Oke. Kemudian tidak nampak tulisannya, kita bisa nampakkan dengan cara posisi. Kita buat dia ke belakang, oh maaf, kita buat dia maju kembali, lalu mundur. Nah, jadi kita bisa melihat I'm ready. Oke. Selanjutnya kita bisa tambahkan lagi gradien yang lain untuk mempermanis. Ini bebas saja ya. Kita bebas bisa gunakan gradien-gradien yang tersedia. Terserah, kita bebas. Kalau tidak cocok kita bisa hapus. Kita posisikan misalnya dia di belakang. Kalau terlalu belakang bisa kita majukan. Kita majukan lagi. Bisa kita tarik. Satu lagi misalnya dimajukan. Ini bisa kita hilangkan. Dalam membuat desain itu tergantung selera kita ya. Mau seperti apa dan bagaimana itu disesuaikan dengan selera masing-masing. Yang kita lihat dirasa ini sudah nyaman dilihat dan lain-lain, maka itu bisa digunakan. Kita tambahkan kalimat berikutnya, misalnya for tolabul ilmi. Kita juga bisa ganti hurufnya. Oke, lalu kita bawa ke bawah. Ukurannya bisa dikecilkan
Warna juga bisa kita rubah. Bisa kita beri warna merah misalnya. Lalu tambahkan lagi kata with sagu sapok. With sagu sapok. Atau sagu sapoknya bisa huruf besar semua. Lalu kita bawa ke bawah. Seperti biasa kita ganti hurufnya. Misalnya kita pakai yang nujak. Oke, lalu kita ganti warnanya. Tidak terlihat yang bisa muncul. Kita munculkan warnanya. Kita cari-cari warna yang kira-kira bisa terbaca ya. Dan menarik. Kemudian I'm ready juga bisa diganti warnanya. Misalnya kita beri warna. Kemudian kita tebalkan. Ini kita cari warna yang bisa lebih nyaman dilihat. Oke. Ya, berikutnya yaitu kita masukkan lagi satu guru satu pola pembiasaan ya. Sagu sapok itu kepanjangannya itu satu guru satu pola pembiasaan. Itu bagian dari promosi kita. Maka kita masukkan teks lagi, tambahkan subjudul misalnya. Kita tulis satu guru satu pola pembiasaan. Baik, seperti biasa setelah tambahkan teks, tinggal diganti hurufnya. Huruf mana yang kira-kira cocok, tinggal dipilih. Kemudian kita bawa ke atas.
tarik ke atas, besarkan sedikit. Bisa diganti warnanya. Diperkecil. Kemudian tebalkan. Ganti warna. Supaya lebih terbaca, kita bisa tambahkan gradien di belakangnya. Tambahkan gradien, lihat semua. Oke. Kita bisa gunakan gradien. Lalu posisinya bisa kita tukar ke belakang agar lebih nampak, maju, iya. Nah, yang ini belum nampak, kita juga bisa menambahkan gradien atau kita juga bisa mengganti warna-warnanya. Warna merahnya mungkin kita bisa hilangkan. Atau kita buang. Lalu kita ganti menjadi tambah gradien. Kita lihat lagi gradien di sini. Misalnya kita bisa tambahkan. Lalu kita bawa ke atas, kita putar. Perbesar. Putar. Posisikan. Mundur. Nampak. Baik, setelah kita rasa-rasa lihat, misalnya kita merasa scene ini sudah cukup atau mau diisi lagi di sebelah mana, silahkan tinggal ditambah-tambah. Apapun yang mau ditambahkan, ini di sini ada template, galeri, foto, elemen, teks. Kalau audio atau video tidak bisa ya, karena kita akan mengunggahnya nanti berbentuk foto, maka kita bisa lagi cari-cari. Kalau di sini tidak tersedia, misalnya kita mau menambahkan pensil, maka kita bisa mencari dengan cara cari ikon. Misalnya di sini pensil. Kita mau menambahkan pensil misalnya, kita cari ikon pensil. Nah, ini muncul ya. Jadi bila ada elemen-elemen yang kita butuhkan kemudian tidak tersedia, maka kita bisa mencari-cari dengan cara klik di sini ya, yang ada pencarian. Oke. Nah, bila kita rasa bahwa kita sudah menyelesaikan membuat desain, maka kita bisa langsung pindah ke melubangi ya. Langkah kedua adalah setelah membuat desain, kita langkah kedua yaitu melubangi fotonya ini. Karena kalau tidak berlubang, kita tidak akan bisa gunakan. Kita bisa menebalkan kembali, misalkan huruf ini boleh diganti lebih tebal misalnya. Atau diganti hurufnya yang lebih tebal supaya lebih jelas. Kurang tebal. Nah, misalnya kita gunakan yang ini ya, yang I'm ready-nya kelihatan. Nah,
Bila kita merasa sudah cukup, desainnya kita lihat-lihat sudah oke, maka kita bisa beralih ke simpan dulu. Ya, ini di-save dulu. Di-save atau disimpan gambar sebagai PNG ya. Nah, alhamdulillah gambar kita sudah tersimpan ya. Ini sudah ada di beranda kita. Setelah itu kemudian kita lanjut akan melubanginya. Ini harus dilubangi ya. Kalau tidak dilubangi tidak bisa. Maka kita kembali ke yang tadi ya, teman-teman. Ke background ya. Ke background. Nah, ke sini. Kita akan klik background. Kemudian di background ini kita masukkan foto atau desain yang sudah kita buat tadi. Nah, ini desain yang sudah kita buat. Lalu kita akan membuat lubangnya di sini. Kita klik yang auto ya, yang auto itu otomatis dia membuat sendiri. Kembali. Oke. Stop, saya kembali. Ya. Nah, kita pastikan yang kita lubangi rapih ya, jangan sampai ada lubang-lubang yang kurang bagus. Kita pastikan sudah bagus, maka kita klik done. Nah, artinya sudah selesai. Jadi sudah ada lubang yang bisa kita gunakan untuk share Twibbon. Setelah itu kita save. Oke. Setelah di save, finish. Lalu kita langsung mencari Twibbonize. Klik. Nah, ini adalah Twibbonize, tempat kita membuat kampanye. Ya, dari yang serius-serius sampai yang lucu-lucuan kita bisa buat di sini ya. Jadi kalau kita belum, maka kita harus daftar dulu ya. Kalau kita misalkan belum punya, kita daftar dulu. Ini ada beberapa contoh Twibbon yang trending, itu biasanya muncul ya, Twibbon yang trending. Kita bisa lakukan dengan cara daftar atau mulai kampanye kita ya. Oke, kita bisa daftar menggunakan akun Google kita. Klik saja langsung. Kemudian cari, di sini ada beberapa, saya gunakan yang Mas Yusuf. Ini kalau kita mau mengganti foto profil kita ya, kita bisa mengganti foto profil kita, teman-teman. Bila kita yang mengganti foto profil kita, di sini bisa ya. Tinggal klik di sini, kemudian masukkan fotonya. Tapi misalnya tidak mau juga tidak masalah ya. Kita lanjut saja. Kita lanjut buat kampanye kita. Pertama, kita masukkan kampanye informasinya, yaitu klik di sini, Twibbons, ada URL, tautannya kita klik apa judulnya. Misalnya hari ini kita Thalabul Ilmi, I'm ready Thalabul Ilmi Sabu Sapop. Kita buat ya, I'm ready. Bila merah berarti itu sudah ada yang menggunakan. Ya, kita tulis sampai dia berwarna hitam. Nah, kalau sudah berwarna hitam itu sudah bisa ya. I'm ready Thalabul Ilmi. Oke, cukup segini ya. Lalu kemudian judul kampanyenya apa? Misalnya
Karena malam ini kita belajar Twibbon, kita tulis saja belajar Twibbon. Oke, setelah itu ini opsional saja. Ini boleh diisi atau tidak, deskripsi kampanye ya, bisa paragraf singkat yang menceritakan tentang kampanye kita. Apakah itu tentang PPDB, berarti menceritakan tentang PPDB sekolah kita, dan yang lain-lainnya ya, sesuai dengan kepentingannya. Kemudian tag, kalau tambahkan tag di sini berarti alamatnya apa, kita tag biasanya suka muncul ya. Kalau di sini kita tag Sagu Sapok, misalnya nanti muncul Sagu Sapok. Bila sudah, maka kita langkah berikutnya itu menyiapkan bingkai kita yang tadi ya, yang sudah kita buat. Yang sudah kita buat, langsung masukkan di sini, klik. Nah, cari di jelajahi. Nah, ada bedanya ya, ada yang sudah berlubang, dia akan berwarna hitam. Yang sudah berlubang akan berwarna hitam seperti ini. Nah, ini yang kita gunakan. Ya, jangan menggunakan yang ini karena ini masih desain Canva. Yang ini sudah dilubangi ya. Oke, jadi sekarang kita ambil yang ini. Oke. Nah, teman-teman, setelah itu kita langsung mulai kampanyenya. Kita mulai kampanye kita mengunggah. Nah, ini sudah masuk ke Twibbon, salin URL-nya, sudah disalin dan saya akan bagikan URL-nya di chat kita hari ini. Baik teman-teman, saya bagikan, silahkan dicoba. Teman-teman nanti silahkan saya bagikan URL-nya. Teman-teman silahkan dicoba. Yang sudah bisa boleh dikirim gambarnya. Sudah ada yang bisa? Silakan dicoba. Kita coba masukkan misalnya yang sudah dikirim tadi. Sudah Bu, saya sudah berhasil memasukkan foto. Oh, alhamdulillah. Ya. Ada lagi yang sudah berhasil masukkan foto? Ya, saya juga mencoba. Saya on the way. Iya, siap. Saya baru gabung, jadinya belum. Saya udah siap. Alhamdulillah. Pada saat memasukkan foto, kita langsung klik di sana, pilih foto. Kemudian kita cari di file kita ya. Bisa di Decim, kalau untuk di handphone ya, saya biasanya di Decim picture-nya. Sudah ada lagi yang bisa? Saya sudah berhasil. Saya juga. Alhamdulillah. Kita kirim kemana ya? Langsung ke grup ya? Bisa ya dikirim ke grup ya? Iya, boleh dikirim ke grup tim Narsum ya, yang sudah berhasil. Boleh, silakan langsung dikirim ke grup Narsum. Kita buktikan apakah hari ini kita sudah bisa. Kemelek IT aja.
Ya, boleh di Melek IT. Saya tidak ada di grup Melek IT. Gimana dong? Di grup yang ada saja, di grup yang ada. Di Melek IT ada. Oh, di Sagu Sapop aja yang ada semua. Iya, betul. Ya, halo. Tadi sepertinya saya keluar ya. Saya sempat tidak ada di Zoom. Ya. Baik, tadi ada yang mau diulang apa tadi ya? Saat melubangi ya? Melubangi, ya. Ya, baik. Saat kita melubangi, saya nggak bisa ini ya, sharing screen ya, screen sharing ya. Boleh dijadikan host lagi? Oh iya, belum. Bu Rina, di host lagi Bu Rina. Hostnya di sebentar. Bu Marsi. Terlempar tadi, Bu. Bu Selvi. Bu Selvi. Bu Selvi. Saya nggak bisa Iya, menjadikan Bu Marsi jadi itu. host. Ya. Betul. Bu Selvi. Ya, Bu. Tadi terlempar berarti ya? Iya, betul. Terlempar. Iya. Sudah. Lempar. Udah. Saya bisa mulai lagi. Nah, Baik. kita sekarang akan melubangi ya. Ibu tadi yang bertanya melubangi ya. Alhamdulillah. Baik, Ibu. Melubangi itu kita membutuhkan editor untuk melubangi. Yang mana editornya itu adalah ini ya. Kebetulan yang saya gunakan adalah yang ini, yang background. Nah, ini gambarnya. Oke. Langsung kita klik. Itu nama aplikasinya background aja, Bu Marsi. Background eraser aja kalau saya. Bisa juga pakai remote BG. Background eraser ya. Ya, pakai remote BG juga bisa. Kalau ini saya background eraser pakainya ya. Di background eraser ini penampilannya ya, tampilannya. Kemudian ada load a foto. Kita masukkan foto yang akan kita lubangi belakangnya tadi. Nah, misalkan kita akan melubangi yang ini. Ya, ini tadi sudah kita lubangi. Ada beberapa saya juga mungkin bisa melubangi yang ini. Misalnya ya, ini beberapa desain yang sudah saya buat juga. Kita bisa melubangi yang ini. Ini jadi saya menunjukkan cara melubangi. Langsung kita klik done. Done ya, done. Kita klik done. Klik done. Sebentar. Klik done. Nanti di sana klik lagi. Oh, sorry. Ini apa sih? Ada auto ya. Ini kan ada lingkaran merah ya. Ada lingkaran merah. Kita klik auto. Pada saat kita klik auto, klik auto akan muncul seperti ini. Nih ada lingkaran, kemudian lingkarannya ada garis tengahnya. Ini artinya seperti kamera gitu ya. Tuh kamera mengarah ke situ titik fokusnya. Maka itu akan hilang. Warna putihnya itu akan hilang. Lalu kita dankan di sininya ya. Dan. Jadi diperbesar ya? Ya. Diperbesar dulu untuk penutupi itu atau hanya dengan klik dengan tanda merah itu? Klik aja. Lalu klik aja udah bolong. Iya, langsung aja ada auto di bawahnya ya. Sebetulnya kita bisa menghapus sendiri. Kita bisa menghapus atau menghapus sendiri saja pakai auto. Ini kayaknya ada iklan ya, iklan Gojek muncul di sini. Aduh. Oke. Saya biasanya langsung auto, lalu dan dia akan harusnya hitam ini. Saya ulang ya. Diklik itu, Ya, auto itu artinya langsung mengerjakan di situ. Harusnya hitam ya, harusnya ini langsung berubah jadi putih. Jadi seperti ini ya, terhapus. Ini berarti tidak terhapus. Kita coba ganti ya Bu gambarnya.
Saya pilih lagi gambar yang lain, misalnya yang ini. Klik auto. Ini. Oke. Satu lagi yang tadi yang sudah kita kerjakan, yang ini. Klik merah auto simpan gitu. Seperti itu ya, Bu. Ini simpan. Ini. Setelah itu baru kita masuk ke Twibbonnya, ya. Ke Twibbon untuk daftar ya. Daftar, betul sekali ya. Siap. Bagaimana? Sudah bisa dipahami ya? Ya, ya insya Allah. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya rasa mungkin untuk materi Twibbon cukup ya. Twibbon itu sebenarnya memang gampang-gampang mudah ya. Jadi kalau kita ingin semakin mahir, maka semakin sering berlatih. Saya insya Allah kemarin itu ya betul tadi teori kepepet ya, karena teori kepepet harus menyampaikan sharing, maka saya mencoba berkali-kali, kemudian saya langsung aplikasikan, saya aplikasikan Twibbonnya itu setelah belajar, saya langsung buat PPDB PAUD-ku. Jadi kebetulan depan rumah ada PAUD, lalu saya aplikasikan Twibbonnya untuk aplikasi PAUD-ku. Jadi kemarin digunakan oleh orang-orang tua murid untuk mengisi foto-foto kegiatan dan foto-foto anak mereka, ya seperti itu. Jadi yang sudah saya sharing tadi ada gambar Twibbon PAUD-ku. Untuk Bapak Ibu yang bertanya, nanti setelah narasumber kita selesai menyampaikan, nanti kami buka sesi pertanyaan ya. Jadi sabar sebentar, menjelang selesai. Terima kasih. Baik, alhamdulillah mungkin materi sudah selesai ya untuk materi Twibbon. Ini saya hanya berikan contoh saja. Jadi setelah saya belajar dari Ibu Selvi Septia Dewi, langsung saya aplikasikan pada PAUD-ku Albana untuk PPDB Aku Bangga Belajar Al-Quran, dan alhamdulillah ini langsung digunakan dan meramaikan media sosial ya. Jadi sambil promosi seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan Twibbon untuk berbagai macam kegiatan, baik itu promosi sekolah atau promosi kegiatan-kegiatan yang lainnya. Demikian mungkin materi dari saya. Tentu banyak kekurangan ya, karena saya juga baru belajar, belum ahli. Tetapi semakin kita belajar ala bisa karena biasa. Jadi insya Allah kalau mau semakin mahir, maka kita jangan malas untuk selalu belajar. Tidak terhalang oleh apapun ya, baik itu usia ataupun apapun, insya Allah kita manakala kita mau belajar, maka Allah akan memberikan jalan bagi kita. Itu mungkin yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya bukan alat pemuas, maka tentu tidak akan memuaskan, tetapi mudah-mudahan menginspirasi apa yang saya lakukan ini. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Masih semangat. Mana coba saya cek semangatnya. Masih semangat. Masih semangat. 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 Diulang Bu, diulang Bu. Oke, masih semangat. 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 Good job. Oh ya, tulisannya lupa, kalimatnya lupa. Kita dipakai di kelas ya buat anak-anak. Ya, betul sekali. Baik, Bapak dan Ibu, kita Moderator ya, Ibu Santi Ramadhani yang cantik. Terima kasih.
Baik Ibu, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Marsi yang telah menyampaikan materi yang luar biasa malam hari ini. Untuk itu mari kita berikan applause secara secara dari tempat duduk kita masing-masing aja. Secara virtual. Nah, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, kami yakin materi ini ada menimbulkan beberapa keingintahuan yang lebih dalam. Nah, kata Ibu Marsi tadi, beliau bukan sebagai alat pemuas. Nah, walaupun begitu, kita memang ingin dipuaskan juga. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand dulu ya. Ambil direction. Nah, jadi bisa bisa tepuk tangan di situ. Oke, udah muncul Ibu Ratnasari. Nah, baik, kepada Ibu Ratnasari kami persilakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu, materinya bagus sekali. Kebetulan saya baru belajar sekali bikin Twibbon. Ada yang mau saya tanyain, saya pernah punya masalah itu, kebetulan saya bikin Twibbonnya itu pakai PicsArt ya waktu itu. Waktu saya masukin ke Twibbon yang untuk di Serling, itu terkendala ukuran gitu. Padahal saya waktu itu udah pakai ukuran 1x1, tapi ternyata kayaknya ada perubahannya. Itu gimana ya Bu? Sebetulnya ukuran yang untuk Twibbonnya sendiri pakainya sebetulnya ukuran berapa? Kalau kemarin saya coba pakai yang aplikasi Photoshop itu ukurannya 400x400 jadinya. Baru bisa masuk. Yang PicsArt-nya saya belum pernah nyoba. Itu untuk bisa sampai masuk ke linknya itu belum mau gitu. Ya, silakan Ibu Marsi. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini juga menambah wawasan saya tentang Twibbon berarti ya. Yang pertama, saya belum pernah menggunakan selain Canva. Ya, jadi karena belajarnya baru Canva, karena Canva yang saya anggap lebih mudah. Jadi saya belajar menggunakan Canva. Awalnya saya melihat video YouTube yang dibagikan oleh Kang Asep itu dari PicsArt ya, tapi saya kok belum ingin mencoba ya. Saya sudah mencoba nonton, tapi kayaknya buat saya tuh kurang nyaman. Lalu kemudian saya mencoba di Canva. Alhamdulillah di Canva saya tidak menemui kendala yang banyak lah yang berarti ya, bisa tetap lancar. Kemudian yang kedua, pada saat kita membuka Twibbon sendiri, sebetulnya di sana muncul ketentuan ukurannya. Tadi saya lihat itu ada kalau kita buka Canva, maaf kalau kita misalnya membuka Twibbonize, itu muncul ukurannya. Ibu suaranya? Iya, kita muncul ukurannya ya. Di sini Twibbonize itu dia menghendaki yang ukurannya itu 1x1. Nah, di sini muncul nih. Muncul ukurannya 1x1. Belum muncul, Bu. Iya. Belum muncul Ibu. Screenshot-nya. Share screen-nya belum muncul. Share screen-nya ya? Iya, belum muncul Bu Marsi. Saya salah baca berarti ya, bukan muncul ukuran itunya, tapi bisa diperbesar hingga 850 kali. Jadi setahu saya, Canva itu Twibbon itu menghendaki ukuran 1x1 atau presisi ya. Jadi ukuran baik atas, pinggir kiri, pinggir kanan, pinggir bawah itu sama. Jadi kalau di Photoshop atau di PicsArt sendiri saya belum pernah mencoba Ibu ya. Mungkin dengan Ibu bertanya, jadi saya mau juga mencoba di PicsArt itu seperti apa gitu ya. Jadi saya belum tahu nih kalau yang PicsArt atau Photoshop seperti apa. Mungkin nanti bisa dibantu oleh Ibu Silvi yang bisa lebih memperjelas tentang Photoshop atau PicsArt seperti apa kalau ada perubahan ukuran. Yang jelas pada saat kita membuat Twibbon, siapkan ukuran yang presisi yang sama ya, yang bisa dimasukkan ke dalam Twibbon yang dikehendaki oleh Twibbon yaitu 1x1. Biasanya saya pakai kiriman Instagram kalau di Canva. Oke, baik Ibu Sri Ratna gimana? Bu Ratnasari? Ya, makasih Bu.
Oke, Ya baik. jadi tambah tahu. Makasih ya Bu ya ilmunya. Iya, nanti kita minta penguatannya dari Ibu Selvi. Kita lanjutkan dulu kepada Bapak Ustadz Danu. Bapak Ustadz Danu. Silakan Bapak diaktifkan mikrofonnya. Silakan Bapak Danu. Terkendala ya Bu Rina? Sepertinya Nah, iya. udah Pak Danu mungkin nyambung, bisa di udah Bu Rina. Oke. Oke, silakan Pak. Halo, Ya, masuk Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Warahmatullahi wabarakatuh. saya ingin menyampaikan apresiasi saja pada malam ini, khusus kepada pemateri, moderator, juga para founder. Saya hanya menyimak dan mengikuti terus. Terima kasih banyak atas ilmu yang ditransformasi, di-share ke kita semua. Barakallah fiik, Bu pemateri, Bu Marsy dari Bogor ya. Jazakallah khair, Tanya Pak. saya. Ya, dan berkah ilmunya makin bertambah, makin Amin. banyak, makin cerdas, makin hebat, menjadi guru hebat. Ya, Amin itu ya aja. Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Danu atas doa yang telah diberikan kepada narasumber dan kita semua. Insya Allah dijabah oleh Allah. Oke, baik. Berikutnya, Amin. apakah Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Kalau tidak, moderator ini ada beberapa pertanyaan. Gimana? Kalau tidak ada, izin ya moderator yang bertanya ya Ibu Marsy. Moderator harusnya dengan saya. Saya masih belajar. Begini Bu, untuk pembuatan, untuk desain, saya biasanya yang lebih gampang itu saya menggunakan laptop. Jadi saya buka dengan canva.com. Nah, itu lebih gampang bagi saya sendiri ya. Karena dari tadi saya perhatikan, ya Allah ini harus menggunakan kesabaran tingkat Rasul. Jadi memang seperti itu tadi yang saya rasakan. Nah, jadi untuk kalau kita menggunakan laptop, itu gimana cara menghapus background, memakai background erasernya itu? Karena saya sudah berhasil sampai membuat desain, tapi ternyata tidak bisa memasukkan foto, menambahkan foto. Nah, di situ Bu. Tadi sudah saya coba juga langsung dengan background eraser ini. Ternyata terhapus semua bagian belakang itu. Nah, jadi itu Bu. Mohon kalau dengan laptop, nah itu Bu, gimana cara menghapusnya? Ya, itu aja dulu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Alhamdulillah. Apa yang Bunda tanyakan belum pernah saya coba juga karena kebetulan laptop saya bermasalah. Tetapi saya kok merasa bahwa menggunakan laptop tidak jauh berbeda dengan menggunakan Android ya, walaupun saya belum pernah menggunakan. Tapi memang kata teman saya itu lebih mudah menggunakan laptop kalau kita mengedit ya, karena di sana ada kursornya lebih mudah dan lain-lain. Nah, untuk yang background saya rasa cara kerjanya sama Bun, kita masukkan saja load a foto, kemudian saya biasanya langsung pakai auto. Kalau auto itu kan langsung kerja sendiri ya, kita sudah titiknya sudah kita tembak lalu langsung saja auto, dia akan bekerja sendiri. Tapi tidak bisa tadi ya Bunda ya? Tidak berhasil Bu, belum berhasil. Ya, belum berhasil. Berarti kita sama-sama lagi belajar Bun. Barangkali nanti Bu Selfie yang sudah biasa menggunakan laptop mengerjakannya, mangga nanti bisa menambahkan. Saya baru menggunakan. Kalau saya izin menambahkan, kalau saya buat di laptop itu biasanya saya pakai aplikasinya Photoshop. Kalau Photoshop tuh gampang, 1 detik siap menghapus. Yang penting lingkarannya itu kita buat satu warna. Kita buat misalkan warna hijau atau hijau aja, atau kayak punya Ibu Marsy tadi kan abu-abu. Nanti kita klik di warna abu-abunya itu, nanti semua yang warna abu-abu kan akan terselect gitu kan. Nah, itu langsung hilang celing gitu, 1 detik itu cuman. Lebih gampang memang pakai Photoshop kalau pakai laptop. Kalau mau yang di handphone bisa
kayak Bu Marsi tadi pakai eraser, bisa juga pakai apa ya, Pixai, kalau nggak salah Pixai itu juga bisa. Tapi memang harus manual ya gitu. Bisa juga sih pakai yang otomatis gitu. Yang penting backgroundnya tuh warnanya gimana ya? Pokoknya jangan bercampur-campur, harus satu warna gitu. Gitu aja Bu. Selfie, maksud Bu selfie itu yang ini ya, yang menghapusnya itu tadi yang memakai Photoshop. Iya, kita masukkan desain kita dulu kan, kita masukkan ke Photoshop kan, hasil desain kita yang dari Canva kita masukkan, terus nanti kan yang lubangnya itu yang mau kita masukkan foto itu harus satu warna. Misalkan kita buat warna hijau atau warna kayak punya Bu Marsi abu-abu tuh. Kita klik di situ, langsung kita delete, terhilang dia langsung transparan yang bagian yang kita klik tadi. Jadi nggak, kalau tadi Bu Marsi kan masih, kalau pakai handphone masih di dipakai tangan-tangan lagi, dihapus satu-satu ya, manual gitu kan. Kalau pakai Photoshop 1 detik selesai. Gitu. Lebih simple, lebih cepet. Gitu. Tapi pakai laptop juga nggak harus diinstal kan Bu ya? Harus pakai kalau Photoshop install Bu. Kalau nggak mau pakai Photoshop, memang sih pakai Remove BG, tapi ya kendalanya kalau kayak Ibu bilang tadi, kalau pakai Remove kan bisa terhilang semua, karena kan Remove itu kan menghapus background. Nah, ya kan, jadi bisa aja kita edit dulu yang di Remove BG itu, kita edit, kita cuman memilih, nanti kan bisa kalau kita praktekkan pakai Remove itu kan, nanti kalau udah dimasukkan terus sekarang kita download tapi kan terhapus, itu bisa kita edit, nanti editnya kita tinggal ngembaliin, nanti ada tuh pilihannya kalau nggak salah eraser sama apa ya, remove gitu kalau nggak salah. Jadi yang mana, jadi kita edit mana yang mau kita hapus aja, itu yang kita pilih gitu. Nanti ada Bu di pilihannya. Coba aja. Nanti kalau nggak bisa, japri saya lagi. Gitu. Oh, berarti terima kasih Bu. Yang dilubangi itu Bu, itu lingkarannya itu memang harus lebih dari satu ya dibikin di situ ya Bu ya? Tidak mesti sebenarnya. Oh, tidak mesti juga ya? Tidak mesti, tapi yang penting ya kita tandai bahwa itu yang akan kita lubangi. Kalau saya biasa membuat lubang beberapa ya, supaya terlihat manis sebenarnya. Oh, biar gitu. manis aja. Berarti gini nih Bu, Anda harus coba lagi gitu ya? Iya, betul sekali. Ya, jadi gini Bu, saya tambahkan sedikit untuk Ibu Ratnasari tadi. Memang beberapa kemarin saya menjapri Ibu selfie, memang tidak bisa diunduh ketika desainnya sudah selesai. Dia minta yang premium, itu kan harus berbayar. Ya. Jadi setelah saya dapat info, kita ini masuk dengan akun Belajar ID. Nah, ini untuk guru ya. Pakai akun Belajar ID, itu kita diberi kesempatan pakai ini, yang premium diberikan. Jadi saya sudah coba itu tadi, ternyata yang saya japri ke Bu Selfie kemarin itu bisa tuh Bu Selfie. Udah bisa, saya coba. Nah, yang belum berhasil itu hanya menghapus ini. Nah, yang memasukkan foto, karena kehapus semua jadinya. Nah, itu yang harus saya coba kembali. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu Marsi dan Ibu Selfie. Bapak dan Ibu yang lain, silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan seputar tentang materi ini. Atau jadi PR ya, supaya ini kita terus mencoba. Boleh jadi PR, nanti kalau sudah bisa boleh share linknya di grup, nanti kita coba. Oke. Seperti saya bertanya kemudian saya diberi PR. Terima kasih Kang Asep ya, Kang Asep selalu memberi motivasi. Inilah bedanya Sagu Sapop mungkin dengan grup-grup belajar yang lain ya. Jadi di Sagu Sapop itu ya kita nggak boleh nyerah gitu, pantang menyerah, kita dimotivasi bahwa kita bisa. Gitu, alhamdulillah bisa, walaupun bisanya belum mahir-mahir banget, tapi minimal kita mencoba dan kita tetap haus ilmu ya. Di sini haus ilmu, jadi mau tahu lagi, mau nambah lagi begitu. Iya, betul sekali Bu. Iya. Oke, baik. Ibu betul. Saya tahu banget itu dari mulai Bu Marsi bertanya. Luar biasa. Baik, Ibu Rina ada yang mau ditambahkan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih, baru bubar rapat dari masjid ya. Terus, tapi saya menyimak ya, bahkan saya sudah memantau hasil dari
materi Ibu Marsi luar biasa, yaitu teman-teman Sagu Sawab di 3 grup ya. Semua perang postingan Twibbon luar biasa. Oke. Sudah banyak yang berhasil. Kemudian saya belum. Saya ucapkan hatur nuhun jazakallahu khairan kepada Ibu Marsi, dan betul seperti yang dikatakan Ibu Marsi, jangan pernah lelah untuk menggali, kemudian jangan lupa untuk berbagi. Seperti itu ya. Nanti akan memasuki bulan Ramadan, lebih giat lagi kita semua menggalinya. Di YouTube banyak, di Google banyak, teman-teman banyak, silakan saling menguatkan. Kemudian nanti share aja sebanyak mungkin kemanfaatan bagi umat melalui Sagu Sawab ini. Oke, baik Kang? Ya. Cukup Kang? Cukup. Baik, terima kasih Kang Asep, founder kita yang sudah memberikan penguatan kepada kita semua. Insya Allah Sagu Sawab semakin jaya, semakin berkembang, insya Allah. Baik Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian. Bu Santi. Ya Kang, silakan. Itu ada yang melambaikan tangan dari Bekasi ya Pak Usep. Udah, Ustadz Danu udah tadi. Oh, udah ya. Udah. Ya. Saya ingin sapa Kang Asep. Oke. Kang Asep gila banget kita gila gali ilmu lalu action. Gila bareng, gali ilmu langsung action. Oke, terima kasih. Siap. Oke. Ya, baik. Terima kasih Ibu Marsi dan Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti materi kita yang luar biasa malam ini. Mari kita akhiri materi dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Room kami kembalikan kepada Ibu host yang cantik dan keren, Ibu Selfie. Oke, nanti Bu Selfie silakan sesi foto bersama. Saya pakai handphone, Kang. Siapa ya? Bu Santi aja ya. Saya pakai handphone, nanti nggak kefoto semua. Oke, baik. Bapak Ibu jangan lupa aktifkan videonya. Kalau saya izin, kalau malam memang nggak bisa aktifkan video. Kalau nggak nanti payah terlempar. Ini alhamdulillah nggak tahu apa. Jadi silakan diaktifkan, nanti saya juga masukin. Sama, saya juga nggak bisa. Ya kan? Ya. Kita foto sesi yang salam Sagu Sawab dulu ya Bapak Ibu, dengan menunjuk jari telunjuk lah gitu. Gimana jari telunjuk ya? Oke. Salam tauhid, salam Sagu Sawab. Ya, kebetulan di layar saya semuanya langsung masuk, jadi tidak pakai halaman berikutnya ya. Oke. Ya, pas ya 20 berarti ya. Iya, pas. Oke. Epipit ya. 1, 2, 3. Senyum tangannya. Oke, baik. Sudah kan Bu Santi? Udah, berikutnya. Kedua, mau gaya apa tadi? Apa jargonnya Bu Marsi gimana? Salam literasi. Salam at-tahiyat. Udah kan, salam at-tahiyat sudah. Yang kedua, ini simbol literasi. Literasi ya. Oke, literasi ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sudah 2. Oke, sudah. Terus mau gaya gimana? Kasih digital. Semangat. Iya, semangat. Oke, semangat. Semangat. Cibi-cibi, jangan lupa cibi-cibi. Semangat dulu. Kasihan nanti bapak-bapaknya kalau cibi-cibi, Bu. Ini apa ya? Semangat ya. Tangannya di kepala ya. 1, 2, 3. Oke, selesai. Sakit. Yes. Oke, alhamdulillah. Sudah cukup lah ya. Ini masih lupa ini kalimat dari Ibu Marsi tadi yang untuk yel-yel sekali lagi. Yel-yel tadi. Masih semangat, begitu kalimatnya. Masih semangat. Semangat. Good job. Good job. Harus divideokan nanti ya Bu Marsi ya, kirim ke grup ya.
Barusan saya sudah di video kan. Sekali lagi aja dicoba ya. Nanti ingat saya nanti buat kalimatnya. Oke, dicoba semuanya ya. Masih semangat. 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 Good job. Yes, keren ya. Nanti dihafal menjelang tidur. Good job, good job. Good job, pakai jempolnya begitu pas good job ya. Good job. Silakan berselfie dilanjut. Ya, mantap sekali ya Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah telah selesai pula Zoom meeting malam ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Marsi yang telah memberikan ilmunya, dan terima kasih juga kepada Ibu Santi yang sudah membawakan acara Zoom ini dengan meriah gitu. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang setia menemani sampai akhir ini, sudah 9:30 ya kan, jadi nggak terasa, dan masih ada sekitar 20 orang, udah berkurang. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang hadir, dan saya berharap untuk kedepannya Bapak Ibu yang ada di sini, jangan lupa kita di sini harus saling sharing ya. Jadi jangan malu-malu, kita sharing bersama, berbagi ilmu, walaupun ilmu sekecil apapun harus kita bagikan, karena belum tentu ilmu kecil sedikit bagi kita, tapi bagi orang lain itu bisa sangat berarti. Baik, saya selaku host pamit undur diri. Oh ya, jangan lupa nanti di sesi Ramadan kita bakal banyak buat kayak Zoom atau kegiatan-kegiatan yang sangat keren ya Bapak Ibu. Jadi stay tune di grup Sagu Sapop. Layu topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya udah masuk grup Telegram ya? Iya Kang, udah. Iya, sudah. Itu ya. Izin live ya.